Nanti apabila diperlukan nanti Wawu yang Nggih. yang mulai dengan sejarah gendingnya Dumun, kemudian jumlah repertoar dan difungsikan nanti. Nah, 3 hal Nggih. nikah Dumun, nanti setelah nikah baru kita berkembang, Pak nggih. Nggih. Dan nanti mohon izin, jadi percakapan Niki akan akan transkripsi menjadi sebuah artikel, ya nanti artikel Nika yang serahkan kembali ke Pak Koco untuk nanti usahanya di review. Nanti Nggih. kalau sudah oke, baru nanti akan naik cetak menjadi buku. Jadi semacam buku mencandataan seperti yang tahun lalu, tapi publishnya Nika di bulan Oktober tahun ini. Jadi gelarannya sesi yang kedua. Oke, tapi sebelumnya penapi gak terlalu enak, Pak. Nggih, kena. Posisi di Posisi di rumah nih. ring rumah, ring kedan, ring paketan. Dan ring Sambangan. Kalau Oh, ring asal Sambangan. tiang ring Paketan. Oh, Kentan. Berarti menetapnya di Sambangan. Nggih, menetapnya di Sambangan. Nggih. Terakhir tiang ke Lopina, Pura dan tulis mereka. Tiang sarang kampus soalnya. Nggih. Eh. Kenapa aktivitas kaler? Napi untuk makin aktivitas. Niki manten pun cuma tiang kerja biasa manten untuk di sekolah enten. Dan kegiatan di sanggar dan di rumah juga enten. Sangat di Mekar nggih. Nggih, di Dwi Mekar nggih. Kentan jero ulit santiang sedang tidak ada di Beleleng nggih. Tapi yang pun Mungkin balik. ampun rawuh ragane. Oh ampun, rauh. Nggih. Nggih. Untuk pesta kesenian Bali, Pesta kesenian Bali untuk sekarang, sudah tahun lalu. Yang tahun lalu kan untuk gong dewasa, Banjar Paketan, untuk anak-anaknya Dwi Mekar. oh, makin api makin. Makin Sanggar Suara Mustika kayaknya. Nah, legendarisnya Kalimantan, tapi ambil menyali yang Legendaris makin Menyali dan Disekedis. Ring menyali kan Wentan pasti kentan kentan sekatiannya gitu. Kalau di Menyali, kalau di Buleleng banyak ada sekatian, tapi lain-lain model sekatian ke Kenten. Tapi untuk yang siang hari ini kita bahas yang di Pakatan dulu. Di Nggih. Pakatan biar fokus pembahasannya. Nanti Nggih. apalagi ada analisisnya nih ke biar jelas ya. Jadi Nggih. informasinya biar informasi yang nanti yang menyali kita buatkanlah nanti segmen yang lain langsung ada. Tapi yang untuk yang di paketan. Nah, untuk kentan jantos demun Pak Cak yakin iki wentan dari yayasan akan ada membuka mungkin Nggih. jantos di bos nih. Nggih. Guru tuh kada. Nggih, nah, ampuro niki Nggih. agak kasepan dados. Becik nggih pekanten nggih. Ampun iki ampun. Akhirnya setelah sekian lama. Aduh, nawagang niki. Sareng sami minapto cukur dagung durung sideng ranjing. Nggih. Yang nyade dumun mangda sida Harus memargi. tuh. Nggih, Om Swastiastu, selamat siang Tuh. teman-teman semua. Pak Ana, host tetap kami di Yayasan Janah Hita Mandala untuk segmen Mencandetan, dan juga Pak Made Pasca Wirsuta, salah satu seorang seniman kerawitan yang berkesempatan dan berkenan juga untuk mengisi acara Mencandetan pada pagi hari ini. Pertama-tama mewakili Ketua Yayasan Cukur Dagung yang mengucapkan permohonan maaf dulu sementara Niki karena agak terkendala gangguan teknis. Jadi agak sedikit menghambat durasi waktu dimulainya acara. Tetapi nggak apa-apa, diskusi akan berlanjut karena segmen berikutnya kita mulai pukul 4. Jadi nanti Ana bisa mengatur jalannya diskusi lebih eksploratif lagi ya. Selanjutnya ini titiang ngatur yang sukses maning mana ring Pak Made yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang gema gending sekatian. Tentu ini menarik
memperkaya kasana pemikiran kita tentang gamelan Bali yang memang fokus dari Yayasan Jana Hita Mandala semenjak didirikannya mencoba untuk memberikan warna edukasi baru tentang beragam pemikiran di bidang kebudayaan khusus di gamelan Bali. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya silahkan saja langsung kepada Ana. Sembari juga lagi sekali saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kami. Mohon dimaklumi taler sareng-sareng. Nggih, Laris, Ana. Nggih, semua Ratu Kode dari Sekretaris Umum Yayasan Jana Hita Mandala yang mewakili Ketua Umum Yayasan Jana Hita Mandala, itu Kordo Agung Ciluskawati. Jadi kembali kita bertemu dalam segmen Mecandetan dari Yayasan Jana Hita Mandala, sebuah acara dialog mengenai gamelan yang pada hari ini saya mengangkat di tim segmen Mecandetan mengangkat topik Gema Gending Sekatian dengan menghadirkan salah seorang narasumber dari daerah Bali Utara, dari Buleleng, tepatnya dari Banjarpaketan, di mana tempat lokus dari Gending Sekatian itu hidup dan berkembang, yaitu beliau adalah Bapak Pasca Wirsuta, atau di dalam kami di dunia kesenimanan, beliau memiliki nama panggilan yang sangat khas dan familiar, Pak Kocok. Nah, beliau adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Sukasada, Pak Nge. Yeah. Dan seorang penggiat seniman karawitan di Bali Utara, aktif di Sanggar Dwi Mekar, besutan almarhum Bapak Durpe, dan sekarang dikelola oleh anak beliau, Jero Gede Pande Olit, kalau tidak salah, yang aktif mengembangkan kesenian karawitan di Bali Utara. Nah, Pak Pasca Wirsuta ini tiang undang sebagai narasumber dalam diskusi siang hari ini terkait dengan Gema Gending Sekatian. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kenapa kami di Mecandetan, di segmen Mecandetan yang kedua, di seri tahun kedua ini, menggunakan tema itu, mengingat bahwa saya masih ingat dulu ketika saya punya keluarga di Paketan, pada saat upacara di rumahnya mendengarkan gending yang sangat menarik sekali. Cuma waktu itu hanya mendengar sepintas, dan kemudian saya mendengar kembali bentuk gending itu di Pengosekan yang kalau tidak salah dimainkan oleh teman-teman di Sudomani. Nah, ketika saya melacak itu, ternyata teman-teman di Sudomani mendapatkan repertoar gending itu di daerah Buleleng, utamanya di Banjarpaketan. Nah, jadi menjadi menyambung bahwa ketemu apa yang telah pernah saya amati dulu di rumah sanak famili di Paketan ketika ada upacara dengan apa yang ditampilkan oleh Sudomani, dan kebetulan dari Sudomani mendapat rujukan untuk mendapatkan datanya lebih banyak kepada salah seorang seniman pewarisnya, karena memang Gending Sekatian ini ternyata namanya adalah Gending Sekatian. Gending Sekatian, yang dimana Gending Sekatian ini dimainkan dan diwarisi secara berkesinambungan di Banjarpaketan, dan kebetulan pada hari ini Pak Pasca Wirsuta atau Pak Bli Kocok ini adalah seorang penggiat dari Banjarpaketan yang masih eksis dan mengetahui seluk-beluk dari Gending Sekatian itu sendiri. Nah, kenapa menggema? Sekarang bisa dikatakan bahwa Gending Sekatian itu tidak hanya menggema di Banjarpaketan. Justru walaupun saya pernah mendapat informasi dari Pak Wirsuta sebelumnya dalam diskusi secara pribadi bahwa di Bali Utara itu hampir di setiap daerah memiliki Gending Sekatian namun dengan bentuk dan format yang berbeda-beda. Nah, nanti untuk lebih jelaskan nanti Pak Kocok bisa memberikan tambahan lagi, stimulan lagi mengenai penjelasan mengenai Gending Sekatian di Bali Utara. Tapi hari ini kita akan membahas Gending Sekatian di Banjarpaketan, yang dimana Gending Sekatian di Banjarpaketan inilah yang kemudian menggema ke daerah-daerah lain, ke selatan, di daerah saya, di daerah Badung, di daerah Denpasar, yang juga pasti sekarang kita mendengar Gending Sekatian. Utamanya waktu itu saya pernah menanyakan namanya Gending Sekatian Gending Numpuk, kalau nggak salah, dari Pak Pasca Wirsuta. Nah, jadi itulah yang akan kita kupas pada siang hari ini dengan narasumber Pak Pasca Wirsuta atau Bli Kocok.
sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Pasca Wirsuta. Apa kabar Pak? Kabar baik Om Swastiastu. Iya, Swastiastu. Nah, jadi mungkin santai saja eh, Pak Kocok. Saya lebih nyaman dengan sebutan Beli Kocok. Eh, bisa langsung saja Niki secara mengalir diperkenalkan diri Dumun, kemudian aktivitasnya, dan kemudian langsung saja ke sejarah Gending Sekatian di Banjar Paketan. Kemudian ada berapa, dan nanti kita lebih jauh secara musikalitas kita akan bahas. Oke, untuk waktu yang persilahkan. Om Swastiastu, matur suksma. Yang ucapkan kepada Yayasan Janahita Mandala sudah mengundang kami sebagai narasumber dalam acara Mecandetan iki. Titiang nama lengkap Titiang Made Pasca Wirsuta, tapi tadi sudah dibilang sama hostnya sering dipanggil Kocok, dan tempat lahir Titiang di Singaraja 9 November 81, asal asli dari Banjar Paketan. Dan untuk aktivitas sehari-hari Titiang menjadi guru di SMK Negeri 1 Sukesade, jurusan seni pertunjukan atau jurusan karawitan, di mana pada hari ini Titiang mau berbagi pengalaman, bukannya bagaimana untuk Gending Sekatian khusus yang ada di Banjar Paketan. Karena Titiang sering juga mendengar atau melihat juga langsung di YouTube, sudah banyak sekali ternyata gending-gending kami yang ada di Banjar Paketan itu sudah mendunia, sampai bahkan ke luar negeri pun juga sudah sering dimainkan gending-gending kami pada wisatawan dan pada adik-adik mahasiswa juga. Enten? Nah, kira-kira di Banjar Paketan Nika, kalau boleh tahu, Gending Sekatian itu dia munculnya kira-kira sejarah asal-usulnya bagaimana, Pak? Kalau Gending Sekatian di Banjar Paketan, niki yang dari penglingsir dahulu, yang dapat cerita-cerita dulunya kan Gong Banjar Paketan itu termasuk di Dangenjung. Tapi sekarang Titiang punya istilah, karena ada di tengah-tengah, ada di timur dan di barat. Titiang ngambil kalau yang di rumah saya di Banjar Paketan itu di tengah Enjung. Karena ada kalau di daerah barat kan sudah ada dari Kedes dan ke barat nih terus dari Banyuning ke timur itu daerah Dangenjung. Terus yang Tiang ambil niki istilahnya tengah Enjung dari Banjar Paketan, Banjar Tegal dan sekitarnya nike. Berarti Singaraja Kota. Singaraja Kota nggih. Karena Tiang cerita-cerita dulu dengan penglingsir-penglingsir yang ada di Banjar Paketan juga atau yang ada di Buleleng. Dulunya itu di Buleleng itu ada 3 pemain kendang. Di mana kalau yang di Dohonjong itu yang pemainnya almarhum Bapak Merdane, kalau yang di Dangenjung ada Bapak Gede Mande dan juga Pan Wandres. Kalau yang di Tengah Enjung, yang di Banjar Paketan juga punya pemain kendang, sering dulu berpasangan dengan Bapak Gede dengan Bapak Merdane yang namanya Bapak Gede Mendre. Di beliaunya itu tidak mempunyai keturunan gitu. Asalnya dari Banjar Paketan langsung gitu. Dulu yang dengar-dengar dari cerita-cerita nike, kalau Bapak Gede Manik pemain kendang jauh, kalau Bapak Merdane pemain kendang tunggal, kadang-kadang dia bisa memainkan kendang bebarongan kayak di Bali Utara, di Bali Selatan itu. Kalau Bapak Gede Minder niki spesial kendang pengecet. Tapi niki sayangnya tidak ada yang mewarisi, yang meneruskan niki kan. Karena dulunya dia punya istri tapi tidak punya anak kan. Kalau untuk gending-gending Sekatian niki kalau usus yang di Banjar Paketan saja niki
banyak sekali ada kalau gending-gending yang di Banjarpaketan. Tetapi kalau di Banjarpaketan semua gending sekatian itu ada yang mengkhusus, Kenten. Bukan sembarangan istilahnya mesuang, kan, Oke. menabuhkan, memainkan gending itu, Kenten. Iya. Nah, asal-usul gendingnya nih Kak, apakah memang dia ada misalnya dari pengaruh gending apa itu misalnya, atau dia muncul dari pupuh, atau dia muncul dari kekidungan, atau wiramoar apa nih Kak, sehingga memunculkan gending-gending yang ada di paketan? Ya. Kalau dulu Tiang bertanya kenapa ada gending yang namanya sekatian, begitu dulu. Nggih. Terus karena di Buleleng kan banyak ada sekatian, ada cukatian, dan ada pun juga waktu ini Tiang ditanya tentang gamelannya yang sekatian. Tetapi saya tidak pernah melihat gamelan sekatian, hanya kalau gending saya banyak yang tahu gending-gending sekatian. Tetapi kalau gamelannya tidak pernah. Mungkin sekatian itu dulunya mungkin inspirasi penglingsir-penglingsir kita itu dari Jawa. Karena di Jawa kan ada gending-gending sekaten itu. Sekaten. Ya. Kalau gending sekaten itu kan juga gending yang sakral, yang mengkhusus, kan. Karena gendingnya itu pelan. Mungkin itu dari penglingsir-penglingsir dulu ditransferlah ke Bali, terutama yang di Buleleng, dan karena Tiang banyak punya dokumen, ada yang menyebut cukatian, ada yang menyebut sekatian, Oke, ini yang menarik. Nah, Kenten. ini yang sebelum kita lanjut. Nah, menurut Pak Kocok tadi kan ada sukatian, sekatian. Nah, sekarang yang menurut apa yang Pak Kocok ketahui atau mewarisi atau diberitahu, sekatian ini kan napi sebenarnya. Dari dia asal katanya napi. Kalau sekatian, Kenten, napi nah, asal katanya dari katih, katih yang makanya kalau di sekatian itu pukulannya itu semua ngatih istilahnya, satu-satu. Terus napi namanya kalau di pukulan itu banyak yang istilahnya memakai pukulan satu atau kekelenyongan itu asalnya dari sekatian. Ya, jadi termasuk juga melodinya dia sebenarnya satu palet, dia diulang-ulang begitu nggih. Ada hubungannya nih ke kalau tiang dari sekatian yang katih nih ke. Kalau melodinya nih kan seperti di Denpasar apa dibilang ngubeng, gending ngubeng. Sebenarnya kalau tiang hidung nih ke gending-gending sekatian itu semuanya tabuh telu. Oke, nggih. Kalau dihitung dengan Kenten teori pegongan. Kalau ya teori pegongan itu tabuh telu. Tapi kadang-kadang ada juga yang sekatian itu yang ganjil, Kenten. Tapi kalau hitungannya diluruskan, ditetapkan itu jadinya tetap dia tabuh telu. Kadang-kadang di sanalah uniknya gending-gending sekatian, Kenten. Nah, kalau demikian, nah dari sekarang dari sekatian menjadi katih, pukulan ngatih-ngatih, kemudian melodinya juga ngubeng. Nah, sekarang kalau posisi gong kempur-kemplinya bagaimana? Apakah dia satu-satu? Karena Tiang melihat yang pernah dulu Pak Pande Mustika dari Tejakulo, dia gending yang ada di Tejakulo itu dia memposisikan dalam satu siklus gong itu terdiri dari satu kempur dan satu kempli. Jadi itu yang dikatih. Nah, kalau di paketan bagaimana? Kalau di rumah Tiang, nah, menurut Niki juga ya, Niki yang sangat yang dari dulu Tiang pelajari dan Tiang pikirkan juga, karena kalau Tiang bertanya dengan napi penglingsir, Tiang ngomong apa adanya aja, pengalaman. Setiap saya tanya, Bapak kok di sini kempulnya, Tiang tanya nih ke, nah iya nih bidan, Kenten pun jawabannya, dijejel luang nih karena itu ngempulin gitu. Tetapi kan lamun kini kan sing tetap ya dadosnya Kenten ya. Nah apa namanya? Kadang-kadang dia tidak di tempatnya nih ke kempulnya nih ke sudah dipukul.
Iya. di jeje manisnya itu jangan kempul. Nah, oke. Nah, itu yang sering saya dengarkan dari penglingsir. Tapi karena seperti tadi Ana bilang ke kalau dengan napi dana teori nih ke kalau kita mainkan ke pasti tabot lu. Tapi kadang-kadang kalau di rumah dia nih ke di jeje luang nih kena nyangin keput, tetapi kalau pukulan gongnya tuh tetap di akhir. Oke, Gitu. pasti. Berarti kalau penggelincir itu walaupun dengan rasanya kan itu artinya kan dia rasanya, berarti setiap pemain berbeda lagi kan. Nah, tetapi kan pasti dia ada semacam kalau boleh yang sebut misalnya semacam rata-rata gitu, rata-rata standarnya. Seperti debut dulu berarti 2 gempur bisa lebih kan ya? Ya, bisa lebih bisa kurang kan. Tetapi kalau di rumah nih jarang kalau gending-gending sekatian atau gending dua itu jarang memakai kempli atau kelentong kan. Oke. Oh, justru di paketan jarang menggunakan kempli nih. Kempli dengan kelentong nih kan baru-baru ini kalau kadang-kadang enak didengar dikasih kempli. Kalau dulu-dulu tuh waktu zaman-zaman tiang masih kecil nih enggak pernah memakai istilah kempli atau kelentong nih kecuali mengiringi tari-tarian ke kebiaran ya. Itu maksudnya kebiar gitu. Nah, berarti menariknya kalau sekatian ini artinya indikatornya adalah yang menjadi rohnya adalah katih itu ya. Pukulan ngatih. Oke. Pukulan ngatih nih kan kalau di siklus melodi kan tidak terlalu panjang ya Pak nih. Tidak terlalu panjang nih. Nah, kalau permainannya kan sami pengeramian itu tungguhan kan sekantil itu. Nah, kalau di paketan apa kalau yang Tiang Li pernah dengar di rumah family di paketan itu kayaknya gangster ya dipakai trompong, riong, kantil. Nah, kalau yang formatnya di paketan yang paling biasa semua satu barungnya napi mantan dipakai. Kalau gini, Nike tergantung penabuh aja juga. Kalau penabuhnya semua datang, semua dipakai itu. Cuma pukulannya itu sebenarnya kalau sekarang kan sudah banyak seperti pukulan kekelenyongan. Tapi kalau di rumah saya Nike, kalau memakai gangse atau kantil Nike, dia biasa norot dan ngotek kan. Tidak kekelenyongan kan. Cuma pemukul terompong, pemain terompong dan riong Nike yang menjadi melodinya yang jalan. Ya, betul. Berarti sekatian Nike setuju Pak Kocok rohnya adalah katih. Tiang setuju karena dari dulu Tiang sudah dapat diskusi dengan guru senior Tiang juga yang kebetulan dia bertanya juga tentang sekatian Nike. Dia juga setuju dengan Niki dah istilahnya sekatian Nike pukulan yang ngatih-ngatih kan. Oke. Kalau di dalam mungkin agak keluar mungkin sedikit sebelum kita masuk lagi ke paketan. Kalau Pak Bli Kocok tadi bilang bahwa di luar paketan ada juga di daerah Menyali, di daerah lainnya juga ada sekatian. Tapi apakah rohnya ngatih-ngatih juga atau dia memiliki pepayasan yang lain? Nah, kalau di daerah lain, kalau yang di Menyali ini namanya Cukatian. Tetapi kalau di Cukatian itu seperti di daerah Tiang itu di desa Tiang itu gending pengecet karena temponya itu agak cepat kan. Banyak yang dibilang ini madan sekatian gitu. Tetapi kalau di rumah Tiang di Banjarpaketan semua gending sekatian itu pelan dan memakai kendang satu, anak jedugan satu gitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain itu di banyak di Buleleng itu kadang-kadang Tiang dulu kan pas waktu tentang PAT Tiang dulu yang sempat ke desa-desa juga memperhatikan kalau ada yang memakai seperti di daerah Mundo nih memakai kendang jedugan dua seperti tabuh dulu dia kan. Dan ada di Banyuates juga begitu kan. Kalau di Bungkulan kalau gending sekatian itu tidak boleh dimainkan pada waktu pagi atau siang hari kan. Menarik kenapa? Karena di wenten gending penghalang. Jadi gending penghalang sebelum gending sekatian ini harus menabuhkan gending penghalang namanya.
Tapi secara musikal yang di Bungkulan bagaimana? Seperti yang di Paketan atau gimana? Kalau yang di Bungkulan dia memakai kendang ceditan ya, Tapi satu. satu juga. Hmm. Tidak memakai kendang yang lanang, hanya Temponya memakai tempo pengecet. setengah pengecet. Kan sudah ada yang di kaset-kaset nih ke. Hmm. Kalau yang di Bungkulan tuh gending sekatian tuh biasanya dimainkan jam sore-sore nih ke sandi kale. Sampai malam ada nanti gending pengalang. Karena yang udah dapat tanya pengalangnya nih ke karena gumine mulai malam atau ke mulailah gending pengalang ini masuk dan upacara terus berlangsung gitu. Oh, nah, baik. Nah, itulah yang maksud kan kenapa yang tidak mau membuat generalisasi. Berarti Gema Gending Sekatian kita yang fokuskan dulu ke walaupun di judul yang agak luas, tapi yang setelah pikir-pikir itu harus kita kerucutkan ke di Paketan Dumun karena kalau kita buka nih ke sampai pagi pun masih banyak perlu masih banyak nih ke di Menyali beda, kemudian di Bungkulan beda. Nah, ini kan makanya yang kembali sekarang giring ke Paketan. Nah, kalau di Paketan tadi sudah asal usulnya seperti itu. Kemudian apakah gendingnya nikah yang masih belum dapat titik terangnya? Adakah yang memang dari pengaruh gending-gending sekatian di Paketan nikah, misalnya dari pupuh, dari kidungan, atau lagi lagu-lagu gitu, atau lagu mencepat gitu misalnya? Nah, kalau gending yang di Paketan nikah ada dari pengaruhnya nikah dari gending-gending rari kan. Nah, makanya kan tadi disinggung juga ada sekatian numpuk nih ke. Ya. Ke pengaruhnya dari yang bertanya nih ke ya biar nggak yang salah juga. Karena apa istilahnya numpuk nih ke karena dibuka mute-nya, Pak. Kok ke mute nih? Nah, ya ampun. Gini, dulu tadi kan sudah sempat disinggung ada gending sekatian numpuk nih ke. Itu kan asalnya dari gending rari kan. Karena napi niki yang dengan penghasil penjajakan dengan penglingsir mantan. Adima dan gending numpuk karena dulu katanya niki yang lingsir niki udah lagi punya penglingsir kan. Asal katanya gending numpuk niki dari permainan anak-anak nih kan ada lagu teng-tengnya ane beten yang berdur. Teng-tengnya ane beten yang berdur. Terus itu sampai dia menjadi istilahnya geri kan lah. Geri nih ke kalau di Beleleng apa orang nak geri gitu loh. Artinya terus kan iya bakat tangga kan istilahnya. Itu kan gending sekatian gitu juga. Gendingnya nike terus pada akhirnya ada orang kan misalnya gendingnya niki nirno neno yang nike habis itu langsung ada orang kerawan gending nyet nike lah istilahnya geri kan cari alih-alihan di depannya kan betul. Nah, untuk menjelaskan kepada audiens dan partisipan ketika menyebut gending numpuk mungkin di antara Siang dan Pak Beli Kocok udah tahu gitu. Nah, kira-kira bisa diperagakan dari ditembangkan atau memang kalau ada instrumen bisa. Kalau yang coba nih kalau gending numpuk niki yang sudah sampai seluruh Indonesia yang dengar niki. Nah, Nika sudah familiar kayaknya. Tetapi kadang-kadang tiang banyak tiang tonton di YouTube, kadang-kadang diolah kadang-kadang dipakai kenangan seperti tabodlu, kendang berdua. Kalau gending Nika terlalu temponya Nika terlalu cepat, kurang
bagus kedengarnya. Karena nike harus pelan-pelan, nike Nggih, rasanya harus bisa gitu. nggih, nika Banyak sesuai sekali. nggih, nika sesuai estetika di paketan nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nah, kemudian selain gending numpuk ada berapa gending lagi yang ada di paketan? Yang Kalau disebut di dengan gending paketan ada sekatian tadi. gending banyak nih ke sekatiannya tuh. Kalau yang dulu rekam nih ke ada 10. Ada gending pedengan. Pedengan itu istilahnya di Buleleng meped. Karena apa namanya kenapa disebut gending pedengan gitu? Karena dulu setiap ada orang ngaben di banyak paketan atau meped nike selalu memakai gending nike kan. Gending nike ada 2 gending meped dindang dan gending meped dindung. Bagaimana nih gendingnya? Kalau gending di dindang yang ini gendingnya. Mungkin Pak Kocok kalau di Gangsel kayaknya kurang bagus ke suaranya. Bisa mungkin dipakai vokal. Nggih. Meskipun kalau yang di meped dindang dar dang dang dong dang dong dang ding dong deng dur dung deng dur dulang dung der dung deng dong ding dong deng dur deng dur dulang dur der dur dulang dung deng dor ding dang dong lir dong ding dong deng ding dong deng dong ding dang dong lir dong ding dang dur deng dur deng dung dang ding dong deng dong ding dang dung dang. Nah, Itu itu dindang nih. Kalau yeah. yang dindung? Kalau yang dindung dong delung deng dong ding dong dit ding dang ding leng dong ding dar dong delung deng dong ding dong dit ding dang ding leng dong ding dar ding dong deng dong ding dar ding dong deng dong ding dar ding leng dung dulang dung der deng dong ding dong deng dung deng dong deng delung deng dong ding dong deng dung dulang dung deng dong ding dang ding dong dang ding deng dong ding dang ding dong der dong dir dar dong Ulang lagi. Nah, terus itu yang berarti kan ini sebelum dilanjut, berarti kan gending sekatian di banyak paketan yang digunakan untuk upacara Dewayatnya mantan atau digunakan Pitroyatnya juga. Nah, kalau sekarang kalau dulu nih ke gending-gending di Dewoyatnya. Tapi ada juga yang boleh dipakai di Dewoyatnya, boleh dipakai manusia dan Pitre kan. Nah, kalau yang khusus di Dewayatnya apa saja rangkaiannya yang harus dilalui? Itu Apa biasanya misalnya penyajiannya? gending-gending pengantep sekar. Yang pengantep sekar yang mana? Ada yang gending pengantep sekar. Dong deng dong dar ning dong dang dong deng dong deng ding leng deng deng dir dong deng dir dong der yang ke pengantep sekar. Ada pengedar buana juga kan. Pengedar buana. Kalau di pengedar buana lang deng dur nang ding dang dong deng lang dur deng dor deng dong ding dang dang ding dong deng lang dong der net neng ulang dong deng dong ding dang ding dong deng dong net deng dir dong deng ding doleng dong ding dang dong daleng hampir sama seperti gending meped pedengannya nih ke. Nah, tapi susunannya, aturannya bagaimana dia? Apakah dia punya aturan? Kalau yang mendengar di paketan, dia kayaknya tidak sembarang nih, dia mulainya apa, mengakhiri apa, gitu. Kalau nggak salah. Kalau aturannya tidak ada nih, cuma gini, pada waktu misalnya pengantar acara bilang, makin gending, makin upacara ngidar buana, langsung nih ke gendingnya. Cuma begitu kan. Kalau gending numpuk digunakan untuk membuka. Dan bebas nih ke. Bebas, gending numpuk nih ke bebas nih ke. Nah, kalau Dewayatnya, napi saja gending yang dimainkan di paketan. Kalau Dewayatnya banyak sekali ada, karena di rumah dia nih ke
gendengnya nike jarang yang mempunyai nama gitu. Misalnya kalau gending dindong mulai ya namanya sekatian dong. Gitu. Oh, iya. Kalau di rumah Mhm, sekatian deng pengecet nding gitu. mhm. Kalau yang di rumah dia gitu. Nggih, nggih. Mungkin yang di lain daerah tidak tahu dia gitu. Nggih. Nah, nika dah kalau misalnya dalam rangkaian upacara nika kan ada nika ngidar buana, ngajum sekar, itu udah Nggih, pasti nggih. Itu nggih, mantan nggih. rangkaiannya nggih. Nah, kalau kemudian di Pitrayatnya yang mana dipakai? Kalau di Pitrayatnya biasanya ada aja sekatian-sekatian yang jarang dikeluarin gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang juga eh, sekatian paling pada waktu-waktu malam lamun kuliah on bayu penabue mesuang sekatian gitu kan. Tapi biasanya gening-gening pengecet banyak kalau di Pitrayatnya nih kan. Nggih, waktu kalau tidak salah ketika nika pun salah satu keluarga yang Nggih, paketan malam nika tiang mendengar waktu nika ya pakai jedogan. nggih. Nika tapi tiang tidak pasti tiang dengar nika apakah nika gendingnya. Nah, mungkin gending tabuh dua apa gending sekatian Hmm, waktu nikah yang oke. lupa juga. Nggih, Tapi nggih, nggih. kadang-kadang kalau gending tabuh dua juga memakai jedugan gitu. Nggih, betul, betul, betul. Nah, nika kan dari fungsinya. Nih. Jadi, tadi ada banyak gending. Jadi totalnya ada berapa gending dia anu, untuk Wih, kalau fungsinya bicara doyan? niki banyak karena ada judulnya apa namanya? Ada lontarnya yang di rumah niki namanya wayang agedog gitu. Oh, nama lontarnya wayang agedog. Nama gendingnya wayang agedog gitu. Mhm, Yang udah pernah tanya apa artinya wayang agedog gitu. Apa aja nggih. seincen gedog ini ke sami wenten dike gitu. Mmm. Di gedog wayang ini ke misalnya gending tualen ada gending kresna kenten. Pernah dimainkan nikah dan masih ada yang mewarisi nikah? Dulu waktu PKB tahun berapa ya yang pernah membawa gending-gending tua di PKB Mhm, khusus pagelaran siang nih ke tahun mhm. berapa yang lupa nih ke di ke yang tahu oh ini madan gending wayang agedog kan. Jadi yang sekarang masih ingat berarti beli kocok masih ingat nih? Kalau ternyata yang gending-gending wayang agedog nih ke tabuh dua dibilang ada yang tabuh Mmm. ro tabuh pat kan tabuh 6 tabuh kutus Oh, kan. nggih, Itu nggih, yang nggih, nggih. dibilang gending wayang agedog kan. Oke. Nah, Karena sekarang nih. dulu ya menariknya Pak 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 Ngurah Ki Gurun Tiangnya Pak Ngurah Padang Nih. disuruh yang mencari pasti ya, berisi tari nih pasca kan karena Hmm, di tengah-tengahnya nih ada gending seperti gending peperangan gitu hmm, irnya yang jat irnya yang jat begitu kan mhm. makanya disuruh pasti nih ada tarinya tapi dia tanya-tanya tidak ada nih memang dari dulu Nggih, begini kan. nggih, nggih, nggih. Dan Tiang mungkin estetikanya berbeda. Kalau kita di selatan mungkin Tiang menduga angsel-angsel yang seperti pesiat itu, yang kita sebut dengan pesiat itu sebenarnya misalnya Tiang ada banyak kecil. Misalnya di Gending Jaya Pranonya Pak Brate, kan itu Nggih, banyak gening-gening lolongoran itu nggih, pejalannya, nggih, banyak kan lolongoran itu. nggih, Nah, nggih, jangan-jangan ya memang kan Tiang yakin Pak Brate pasti mendapat inspirasi di sana karena Pak Brate nggih, memiliki sejarah juga bergaul dengan belajar di Bali di Utara. Mandali. Nggih. Nah, dengan mungkin saja estetika yang jetjang itu memang angsel seperti di Paketan, tetapi di selatan dikembangkan menjadi tari. Sehingga teorinya adalah itu diduga ada tarinya, padahal sebenarnya kita sedang memaksa estetika di selatan ke utara gitu misalnya. Nggih. Tiang Tiang rasa seperti itu nih, makanya ketika Pak Dwi Kocok mencari nikel, mungkin tidak ada gitu. Enten Tiang yakin enten, nih. tidak ada nggih nggih. Nggih. Nah, berarti, fungsi dari sekatian itu memang dari Kateh, kemudian difungsikan, untuk upacara Dewoyatnya, kemudian beberapa gening yang, memang lahir dari lagu Mecepat dan segala macam. Nah, mungkin kalau terompongnya ngatih, garap riongnya menggunakan mana? Menggunakan mote atau norot, Pak? Walaupun itu Ini, fleksibel. nah begini, kalau di sekatian itu garap reongnya itu ada yang norot, kalau Mhm. tergantung sekarang gendingnya gending napi kan. Nggih. Terus kalau napi kalau terompongnya tetap mainannya segitu Mhm. ngate-ngate enten enten.
Nggih. Terus biasanya dipakai norot dan ngotek nggih. Artinya Ya, sesuai dengan noret dan kan ngempak nih pun. oh ya ya, nggih nggih. Nah, kemudian kalau kekendangan dia mencari gong dan kempurnya ada perbedaannya. Misalnya kalau gong pak dug dugeng. Itu misalnya kan udah Oke. pasti. Misalnya cari kempur gimana? Ada yang berbeda atau gimana? Nah, kalau mencari gong, kalau di gede-gede sekatian di sini, Hmm. ke pun seperti tadi dibilang ke tetapi sekarang karena anak-anak muda kan dan banyak Oke. sekali kadang-kadang cara Kreativitasnya. ngebarong kan dan tapi Ya, kalau dulu dia terus terang betul. waktu kecil dia senang dia dengar gitu karena saya sambil merokok tukang kenang mungkin dan misi keplak dan ngoyong Mhm, kaya nutur kan sambil merokok mhm. dan mekiring Ya, alih mhm. kempul kepak-kepak kan Nggih. cuma enten nonton keplak kadang-kadang gitu kan. Tapi Mhm. kalau makin nggak pernah kelihatan kayak seperti Nike gitu. Ya. Nah, Tiang jadi ingat, kalau tadi di awal Pak Bikocok bilang, ada juga pengaruh dari Jawa, Gening Sekaten. Gening Sekaten kan dia bedug dipakai. Nah, hampir mirip. Bedug Nggih, Nikel nggih, nggih. tidak sering ketika dia mencari seleh atau dia mencari suwuk, baru dia bunyi. Nah, Ya kemudian gong saya semua. mendapat juga ketika beli Sudirano membuat disertasinya tentang gong luang, di tangkas itu dulu kan juga bedug dipakai. Jadi pemain gong yang memakai budug gong luangnya. Jadi yang pemain gong yang dug dupur atau Ya, ya, gong. Nah, nggih. jadi sangat sangat dekat jadinya kalau dulu itu kan Pak Koca bilang kan kalau Mas Vito seperti itu dia memang kalau sekatian. Dan saya pun kalau memainkan gending sekatian dengan sebagai pengendang, menghindari sekali pukulan milpil. Kalau sudah milpil, pasti baunya barong. Dan jedugnya ditumpuk, pasti baunya dia barong. Nah, jadi tiang memang agak-agak mirip seperti itu. Nah, kira-kira sangat cocok lah artinya pukulan kate-kate dan kendang itu. Cuma tiang ingin, apakah ada semacam pola khusus mencari gong atau mencari kempur kenangannya? Kalau kalau pola khusus Nike Hmm. biasanya masing-masing aja yang membawa Nike. Ya, Siapa yang pemain kendangnya Nike yang punya dia. betul. Kalau Tiang selalu memakai patokan seperti penglincir-penglincir dulu. Karena kadang-kadang Tiang adik kenangnya gendingnya kadang-kadang Tiang Hmm. kenten. Nih. Kalau Tiang Nike kalau kalau tergantung pemainnya kenten. Mhm. Nah, sekarang Nike kan secara tradisi dimainkan. Nah, sekarang sekatian Nike kan sudah menggema dimainkan tidak hanya di Bali Utara, sekarang hampir di Bali seperti Nggih. seperti gening numpuk, Dikocok bilang asa Indonesia udah. Nggih. Nah, sekarang kira-kira bagaimana melihat perkembangan? Apa yang signifikan berkembang? Kalau Tiang melihat perkembangan sekarang sangat bagus sekali karena banyak juga sekarang anak-anak muda itu membuat gending-gending eh, Model sekatian. model sekatian kenten. Banyak sekali. Cuma Nike dah kadang-kadang kan juga kembali dengan rasa gitu. Kadang-kadang rasanya tidak mau gitu. Yang kan banyak juga lihat-lihat di YouTube gitu. Kadang-kadang yang berikan saran gitu terlalu becat atau terlalu kengken karena bayunya kalau di Buleleng itu kan sudah semua tahu lamun aja manis manis saja nih ya kan lamun aja keras keras saja nih ya kan karena kalau buleleng tapi gending-gending bulelengan sekatian itu karena dikira dibilang gending ani manis kan dan Dengan karakter manis. ini karakter manis makanya kalau udah temponya agak cepat bebe pengecet dari ini kan dan tendangnya Kalau dipakai mintil nggih. nggih Kalau pengecet dipakai estetika di sana nggih. nggih kan Nggih. Nah, tapi itulah kemudian menjadi konsekuensi ketika dia gening sekatian itu menggema. Jadi ya sudah pasti dia sampai di daerah-daerah nikel, rohnya tetap misalnya melodinya, kemudian ngatihnya, tapi estetikanya pasti berubah. Nah, apakah bagi Pak Bikocok nikel adalah sebuah pengembangan atau justru bagaimana?
Kalau yang ada dua gini juga nggih. Nggih. Ada yang satu memang pengembangan, tetapi kadang-kadang yang satu memang gimana nggih bilang sulit yang bicara enten karena biar nggak salah juga enten karena Nggih. sekarang anak-anak muda banyak sekali yang sudah pintar enten jadinya sulit yang jawab enten untuk Nggih. niki. Tapi kalau pengembangan ya memang ada untuk pengembangannya enten. Karena banyak ya pernah dulu dikasih gending model sekatian juga, tetapi dia ngambilnya melodinya juga cuma lain nada aja enten. Di napi di Denpasar nih ke ada sanggar nih ke dia membuat satu lagu nih ke Tangis Api nih ke albumnya nih ke dia banyak ngambil dari gending-gending sekatian. Memang dia dapat ke rumah juga tapi lupa yang ke pernah yang diundang nih ke terus launching nih ke Tangis Api semuanya semua gending-gending dari asal Riki. Ya. Nah, sekarang kembali lagi. Ketika gending sekatian ini sudah menggema dan kemudian di paketan bagaimana strategi untuk tetap ini kan sebagai warisan yang bernilai nih Ki. Memang dia kan makin sudah berusaha nih untuk mencari apa namanya istilahnya izin untuk supaya biar gending kita nih enggak banyak yang kadang-kadang yang sering lihat ini gending nenek dong gending paketan gitu karena tiang kenapa tiang berani bilang sekatnya niki dari Banjar Paketan karena di daerah di luar Banjar Paketan dulunya sebelum tiang menyebar kaset CD-nya niki tidak ada yang punya gending niki kan Akan di Bali Utara di Buleleng artinya di Buleleng tiang tidak pernah dengar kan kalau pengecer itu banyak sekali, tapi jenis-jenis gending sekatian ini jarang yang punya kecuali yang mengajar dari Banjar Paketan baru punya kan dulunya. Tapi kalau sekarang udah banyak sekali yang punya karena niki dah maunya tiang sekarang kan masih proses niki membuat untuk apa namanya untuk izinnya niki. Udah proses tiang biar artinya punyalah kita legalitas untuk gending niki kan. Rencananya mau haki nih Kal? Maunya yang bikin haki, udah proses yang itu. Tapi atau nanti ketika dihaki akan justru makin mengkotakkan di sana. Jadi orang-orang tidak bisa menggunakan dan tidak berkembang. Bagaimana nih Kal? Kalau yang pakai haki nih yang sekarang sudah berkembang aja. Tapi kalau yang lain yang tidak masukkan haki karena gending-gending yang sekarang itu yang bina di desa-desa nikah aja yang pakai haki. Biar nggak terus meluber karena nikah udah seperti tadi kadang-kadang dikreasikan, kadang-kadang yang sedih dengarnya dikreasikan bina dikena gending raga artinya kita biar bisalah kita mempertanggungjawabkannya kan. Oke. Itu artinya haki itu kemudian untuk tidak dimainkan seenaknya demikian. Kendan ampun karena tapi nanti seperti tadi tapi kalau resikonya tidak berkembang lagi gimana? Kalau untuk tidak berkembang lagi tidak mungkin karena gending niki memang banyak digemarin. Tapi kalau yang hakinya itu cuma kenton mantan biar nggak sembarang mengeluarkan gending-gending sekatian niki kenton. Niki mantan sebenarnya. Baik, Pak. Menarik niki. Yang rasa ini 1 jam 15 menit sebenarnya, tapi tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan walaupun hanya paketan. Dan mesti banyak sebenarnya yang perlu disampaikan. Nah ini kita hampir menyelesaikan sebenarnya mungkin habis waktunya. Cuma yang di sini ada salah satu partisipan dari Daumnyung, Pak Pani Riandi. Pak Pani, apakah masih bergabung? Beliana, ya, Niki adalah salah satu rekan saya yang juga aktif dan kreatif dan karawitan dan juga
sangat kritis kalau diajak ngobrol. Jadi mungkin mumpung ada Pak Pani, bisa Tiang minta memberikan pendapat atau apa yang perlu didiskusikan. Mumpung kita bertemu dengan Pak Beli Kocok niki. Nggih, Rarisan. Ya, terima kasih atas waktunya sebelumnya, Pak Ana, Pak Depas juga. Jadi gini, apa namanya, terkait dengan sekatan niki, memang kalau menurut pendapat yang pribadi, kalau di Beleleng itu istilah sekatan itu justru menjadi apa istilah yang sulit untuk didefinisikan secara definitif gitu, karena setiap daerah itu memiliki pengertian sendiri tentang sekatan. Kalau misalnya seperti daerah saya, mungkin saya mengkonfirmasi sedikit. Kalau di daerah saya di bagian barat, itu ada namanya desa catur desa yang terdiri dari desa Goblek, Desing, Umejeru, dan Goblek. Nah, kalau di sana memang khusus gening-gening sekatan itu dibawakan pada saat upacara-upacara Dewayatnya, dan salah satu yang menjadi pusat apa namanya ketika gening itu dibawakan dalam hubungannya dengan upacara Dewayatnya adalah di Pura Pemulungan Agung di Desa Goblek. Jadi memang repertoar komposisinya pun memang berbeda dengan beberapa daerah lain di Buleleng, seperti misalnya di Banjarpaketan. Komposisi musiknya nih panjang sekali. Kalau Tiang analogikan, Tiang tidak sempat apa namanya mengkalkulasi secara pasti. Itu ada komposisi yang panjang namanya gegambangan, itu hampir sepadan dengan tabuk pelayon, dan ada uneven meter, itu matra-matranya yang tidak 16 apa namanya, yang satu melodic line-nya itu tidak 16, ada yang lebih dia, ada yang 22, ada yang 24. Nah, kemudian beberapa waktu sebelumnya Tiang juga pernah dikasih buku referensi lontar sekatian yang sudah ditranskripsikan sebelumnya oleh Bu siapa namanya, Bu Hendris, kalau nggak Bu Hendrik atau siapa namanya, Tiang lupa namanya. Nah, di buku itu disebutkan beberapa nama gending-gending sekatian yang ada di Goblek. Salah satunya ada gending Bremare, kemudian ada gending apa namanya gending-gending yang ada di Pelegongan. Nah, jadi Tiang apa namanya, Tiang mengamati bahwa sesungguhnya komposisi yang ada di bagian gending sekatian yang ada di daerah Tiang itu kok rasanya moodnya seperti Pelegongan, karena ada beberapa komposisi yang disebutkan di lontar itu memang namanya gending apa namanya seperti yang Tiang katakan tadi, gending Bermare, kemudian gending Lengker Alit, Lengker Ageng, dan beberapa masih, kalau tidak salah itu ada 20 apa 30-an komposisi yang Tiang kira namanya hampir sama dengan gending-gending Pelegongan. Dan sebelumnya memang sebelum ada gamelan Gong Due di Desa Goblek, Gong Due itu sebenarnya gamelan Gong Kebiar yang bilangnya jumlahnya 8. Jadi sebelum itu gamelan yang ada di sana sebetulnya gamelan Pelegongan. Jadi orang-orang di Goblek itu menyebutnya sebagai gamelan Semar Pugulingan, yang sebetulnya gamelan Semar Pugulingan itu jumlah nadanya 5 dan tidak isi pemeru. Sampai saat ini pun masih ada gamelan itu. Jadi dia melihat korelasinya, hubungan apa namanya ketertautan antar waktunya nih mungkin memang ada pengaruh gending-gending Pelegongan yang kemudian dalam perjalanan waktu dirubah oleh para pendahulu kita. Seperti itu kalau di daerah Tiang, di daerah catur desa di Umejeru, di Goblek, dan di Munduk Gesing juga. Jadi mungkin demikian Pak Ana. Oke, baik. Terima kasih Pak Pani. Ya. Jadi ini menarik. Nah, itulah sebabnya kenapa dari awal Tiang ketika mengundang Pak Beli Kocok ini, saya arahkan fokusnya di paketan. Karena kalau bergeser sedikit saja, ini sudah akan berbeda. Tadi Pak Kocok di Menyali berbeda, di Bungkulan juga berbeda. Ini yang saya sebut bahwa perlu waktu khusus menyelami Bali Utara. Nah, mungkin Tiang bisa menambahkan bahwa kami di Yayasan Janah Hitam Mandala Ubud pada tahun ini adalah mengambil tema konteksnya adalah ke pegunungan atau ke utara. Karena kita juga ingin loh melihat di utara. Apalagi kita sekarang tahun ini juga ingin melengkapi regulasi pemerintah dalam Pesta Kesenian Bali dengan temanya Segara Kertih. Kalau kita melihat Segara itu
di selatan, kalau dalam konteks Bali Selatan, gunung itu di utara, itu penting juga untuk berkesinambungan. Oleh sebab itu di Mencandatan kali ini kita edisi khusus untuk tahun ini adalah bagaimana kita mengulik kesenian-kesenian yang ada di Bali Utara. Nah, bulan lalu kita sudah mulai dengan Pak Pandi Sukerte tentang keunikan dan potensi karawitan di Bali Utara, dan segmen yang kedua ini adalah mendatangi Bali Kocok dengan sekatian yang di Banjarpaketan. Dan dari sini kita terbuka untuk kemudian mencari bentuk-bentuk yang lain di Bali Utara dengan kekayaannya. Dan Tiang memang biarkan kekayaan ini terjadi. Dan dari Paketan kemudian ada yang lain. Sehingga apa yang disampaikan Pak Pani itu sebenarnya membuka tabir bagi teman-teman di Bali Utara, teman-teman dimanapun berada termasuk Tiang, untuk kembali untuk menelisik lebih jauh mengenai kekayaan di Bali Utara yang tidak perlu kita ragukan lagi. Untuk kita cari, kita kembangkan bahkan. Nah, itu sebenarnya kan masukan yang bagus sekali ya. Dan Pak Pani Riyandi, jangan lupa loh di segmen beberapa kita akan undang Pak Pani untuk berbicara mengenai kontestasi baru di dalam rancah karawitan di Bali Utara. Nah, pada siang hari ini saya sebenarnya ingin banyak ngobrol dengan Pak Beli Kocok tentang di Paketan dulu ini belum habis Diki. Karena Gening Wayang Gedog itu belum bisa kita transkripsi, tapi nanti sembari semakin sambil jalan, nanti mudah-mudahan saya ditugaskan oleh yayasan untuk datang ke Buleleng berkunjung, untuk nanti kita gali kembali, dan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini kita akan transkripsikan geningnya, pengetahuannya, informasinya, sehingga itu akan menjadi sebuah artikel yang informatif dan mengedukasi khususnya, yang dimana nanti pada saat artikel nanti gening sekatian di Paketan yang menggema, begitu akan nanti Tiang akan format di dalam artikel. Nah, mungkin saya kembalikan sekarang ke Pak Dek Kocok. Ini karena waktunya udah habis, jadi Tiang ingin mohon maaf Niki, padahal banyak yang perlu kita Tiang tanya ke Pak Dek Kocok. Jadi berikan semacam salam penutup tentang semacam kesimpulan kalau boleh tentang sekatian di Banjarpaketan. Nggih, silakan Pak. Cuma yang ampun nih, untuk ini ngobrolan kan sesuai dengan pengalaman saja nih. Nggih, betul. Untuk para penggiat gending, khususnya gending Bali Utara sekatian ke sedang mengucapkan terima kasih sudah mengembangkan dan semuanya nih ke, dan kalau bisa bagaimanapun jangan dirubah atau dikreasi-kreasikan, karena nih ke kadang-kadang banyak penggelingsir tiang yang apa namanya ngomongnya kok begini. Sekarang makanya Tiang minta dengan seniman-seniman muda sekarang biar bagaimana yang aslinya begitulah dipakai, karena Nike juga tapi namanya untuk gending Nike disakralkan juga di daerah Tiang dan Nike mantan, dan supaya untuk seni Bali Nike biar berkembang dan tetap aja Nike mantan Pak Dek Ana. Terima kasih. Nah, Pak Dek, ini akan menjadi tanggung jawab Pak Dek, karena apapun yang terjadi sekatian Nika sudah menggema. Utamanya gening sekatian di Banjarpaketan Nika sudah menggema. Jadi sudah menjadi kemudian konsekuensi Pak Dek harus menjelaskan secara detail. Dan di sini juga Pak Dek sebagai si pemilik kebudayaan, si pengayom kebudayaan, pemegang kebudayaan, dan harus juga menjadi seorang edukator. Wago gening sekatian di Paketan seperti ini, kemudian estetikanya seperti ini, dan kalaupun ingin mengembangkan seperti ini. Nah, itu yang menjadi tugas besar Pak Dek, tapi saya yakin Pak Dek bisa melakukan itu sembari kita bisa lebih lebih berbagilah terhadap gening-gening yang memang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi seperti gening sekatian di Banjarpaketan. Nah, baik Pak Dek, Tiang,
karena ini terformat oleh waktu. Nggih. Jadi terima kasih atas waktunya dulu. Nggih. Dan mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga kita molor agak lama. Dan kemudian juga izinkan nanti setelah percakapan ini yang transkripsi, setelah itu saya serahkan ke Pak Ade untuk diperiksa. Nanti kalau sudah oke, kita akan ramu itu menjadi artikel dan di akhir tahun kita akan publish jadi buku. Nggih. Nah, pada saat buku menjadi buku nanti Pak De akan kita undang ke Ubud pada saat launchingnya. Nggih. Jadi kita biasanya seperti tradisinya kita akan pada saat launching buku itu kita undang seluruh penulis untuk kita berikan apresiasi. Nah, Nika dulu. Terima kasih Pak De untuk Nggih. informasi selanjutnya tentang sekatan di paketan. Otomatis saya pasti akan meminta bantuan dari Pak Kocok untuk mengenai informasinya, pengetahuannya dan lainnya. Jangan segan-segan untuk membimbing kami, memberikan kami wawasan informasi yang lebih lanjut. Nah, Nggih, mungkin sama-sama itu yang Pak bisa Ade. sampaikan. Mungkin bisa bertemu di lain kesempatan, Pak Nggih, De. nggih. Nah, terima kasih. Nah, Nggih, bagi nggih. para partisipan yang sudah hadir, jangan lupa mengisi presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Jadi nanti itu bisa akan mendapatkan sertifikat secara langsung setelah teman-teman partisipan mengisi link tersebut. Nah, untuk Pak Beli Kocok nanti akan Tiang kirimkan sertifikatnya format PDF ke WA-nya. Nanti Tiang Nggih, japri nggih, nggih. sertifikatnya. Biasanya kalau kalau kita formatnya langsung diserahkan langsung oleh ketua yayasan. Nah, Nggih. mungkin itu yang saya bisa sampaikan dulu. Terima kasih para teman-teman partisipan Gamelaners. Kita berjumpa di bulan depan dengan tema dan narasumber tentang karawitan di Bali Utara yang lainnya. Jadi tetap stay tune di saluran Yayasan Janahita Mandala, di YouTube-nya, karena di Yayasan Janahita Mandala tidak hanya digelar event mencanetan, juga ada event sastra, wadu wakil, mesolah, dan yang digelar secara rutin pada setiap bulannya. Baik, untuk mengakhiri, saya Wiyandana Putra, selaku host di Yayasan Janahita, di segmen mencanetan Yayasan Janahita Mandala, dan para kerabat kerja yang telah mendukung acara ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya di bulan depan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Untuk semua sarang sami,